Banyak orang yang memilih single atau enggak orang yang memilih dual income household no kids movement gitulah, ngerti nggak? Singapura juga kalau Why? lihat kita sebutnya aging population ya. Kalau Anda ingin sukses, kamu itu harus punya kesempatan dan punya peluang. Dan Kesempatan kamu tuh dan harus peluang sama punya kamu tuh harus punya kesempatan kesempatan dan persiapan. Ini sudah kejadian ke beberapa teman-teman kita yang mereka papahnya merintis dari awal sampai akhir. Anaknya nggak punya persiapan, tiba-tiba perusahaannya diambil alih sama pamannya, anaknya ditendang sama perusahaannya dan lain-lain. Banyak yang sampai kayak gitu dan akhirnya gimana? Kacau. Dan bakal ada turnover lah, family bakal ada kayak berantem lah sekitar dari keluarga. A pengen A, B pengen ini, perselihan keluarga yang membuat performa company-nya sendiri juga tidak terlalu baik, yang bisa diambil alih sama pegawai-pegawainya sendiri. Jadi saham-saham dan lain-lain bakal gimana? Ada kemungkinan bakal turun juga kalau misalnya itu kejadian. Belum tentu semua seperti itu. Dari currency, dari market, dari real estate, semua bakal tidak terlalu stabil. Cuman kalau misalnya ada masalah, di sana pasti ada sebuah kesempatan. Harus when others are fearful, you have to be greedy ya. That's one. Enggak, setiap kali ada masalah, di satu masalah itu pasti ada kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan. Contoh Uber. Uber ditemukan kenapa dua foundernya Uber tuh mereka lagi road trip. Mereka jalan-jalan, gak ada taksi, di mana-mana cuma ada mobil lewat sini sana. Gila, ini aku mau pulang gimana kalau mobil aku rusak ya? Kalau misal aku nggak bisa pulang gimana ini caranya? Oh, ini di depan kan banyak mobil lah, itu sebuah kesempatan. Kita kan bisa memutilasikan mobil-mobil orang lain yang ada di market ini untuk mengantar orang-orang, terutama ya dimanapun itu. Jadilah Uber. Kenapa? Uber muncul dari sebuah masalah. Jadi di mana ada masalah pasti ada kesempatan. Begitu. Kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut, dan itu adalah gold pot gitu ya. Jadi kalau kita bisa menemukan solusi dari sebuah masalah, itu kita bisa menjadi kaya raya. Itu dia. Sama kalau beda cerita kalau kayak misalnya Apple mereka udah kaya kan, mereka gimana cara lebih kaya, masalahnya nggak ada, mereka yang bikin masalah baru terus mereka over solusinya. Contoh mereka dulu jual HP kan include charger. Sekarang mereka bilang sustainable, nggak ship sama charger gitu. Chargernya mereka nggak kasih sama HP-nya, chargernya dijual di shelf di samping gitu. Dapat duit lagi kan. Jadi create a problemnya aduh aku beli HP nggak ada charger, solusinya lihat di kiri, ada jualan charger gitu. Jadi setiap kali ada masalah pasti ada kesempatan gitu. Dan apa yang akan kejadian? Financial market dan investment behavior itu bakal banyak banget perubahan. Dari company-company yang tidak bisa diambil alih secara penuh, dari masalah politik keluarga, dari macam-macam lah. Dari orang-orang yang punya kesempatan cuma tidak punya persiapan. Dan kita yang punya persiapan harus bisa mengambil alih itu. Itu dari financial market lah, turn point. Terus di Australia, di Singapura, secara financial juga, orang-orang tua tuh punya yang namanya pension fund. Bukan pension fund, seperti apa sih di sini mah superannuation fund ya namanya. Jadi dana pensiunnya diinvestasikan. Dana pensiunnya diinvestasikan sama pemerintah. Nah, begitu mereka mulai pensiun, itu dana pensiun bakal kemana semua? Bakal dicairkan. Habis dicairkan bakal dipakai untuk mereka pensiun atau untuk membantu anak-anaknya. Jadi begitu dicairkan, berarti banyak liquidity dong di market. Yang awalnya berbentuk aset, dicairkan menjadi liquidity, udah menjadi liquid. Kenapa boomer itu dulu sangat banyak, satu family aja keluarga sampai 5 anaknya sampai 6 anaknya. Sekarang kita anak berapa? Paling 2 maksimum, 3 maksimum. Jadi gimana kalau misalnya banyak banget orang sekaligus jebret nyari semua dana pensiun itu? Apa yang kejadian sama market? Banyak orang yang jual sahamnya jadi duit, dan ya begitulah. Terus you can argue otherwise juga kan, kalau misalnya orang mencairkan duit pensiun ini setiap tahun juga pasti ada Apakah yakin dalam 5 tahun ke depan ini bakal jebret banyak yang ngeluarin dana pensiunnya dicairkan Bukannya setiap tahun juga terjadi gitu kan? Ya emang pasti setiap tahun terjadi, cuman skalanya kan gak sebesar dimana boomer tuh sekaligus tiba-tiba langsung banyak yang pensiun. Koko nggak tahu gimana Koko nggak bisa memprediksi masa depan. Cuman kalau misalnya ini emang kejadian, itu adalah sebuah peluang, buy at a lower price. Terus ketiga, masalah pekerjaan. Dari pekerjaan juga banyak tuh family business yang dimiliki oleh orang tuanya boomer, di mana anak-anaknya itu tidak dipersiapkan untuk nge-take over. Jadi gara-gara anak-anaknya tidak passionate dan lain-lain, kayak
aku nggak terlalu mau ngelanjutin bisnis orang tua. Apa yang kejadian? Mereka bakal tutup, dan populasinya boomer itu sangat besar, namanya juga baby boomer. Apa yang kejadian? Banyak orang yang bakal hilang pekerjaan kalau anak-anaknya nggak mau ngelanjutin bisnis orang tuanya. Terus banyak juga hal yang akan berubah dari sosial dan political dan cultural impact juga. Sekarang kita as generation goes by, culture kita tuh beda-beda. Contoh di government juga, presiden, bukan wakil presiden sekarang Gibran ya. Cuma dari presiden, dari apa sih, menteri-menteri, dari pemerintahan itu majorly yang ngurus itu tuh baby boomer, dan mereka lebih nge-cite rules yang mereka buat dari gaji minimum, dari ini, dari itu tuh untuk mempermudah generasinya mereka sendiri. Soalnya pada dasarnya manusia itu serakah, jadi mereka bakal membuat lebih banyak insentif untuk kalangan-kalangan mereka sendiri. Cuman insentif untuk orang-orang muda gak terlalu, ya ada, cuman gak segimana banyak sebesar insentif-insentif mereka sendiri lah. So apa yang kejadian kalau misalnya baby boomer mereka pada pensiun, digantikan dengan generation X, digantikan sama generation Z. Apa yang bakal kejadian? Dari peraturan, dari hukum, cara mengatur kepresidenan, dari negara, banyak banget yang bisa berubah. So itu juga ada beberapa aspek di sosial dan political dan cultural juga. Cultural seperti yang awalnya kita punya culture yang kental gitu ya. Contoh, dulu tuh kita suka dikasih tahu, jangan buang-buang nasi. Kenapa? Nanti nasinya bakal nangis datengin kamu. Itu culture yang aneh kan ya. Cuman anak-anak sekarang ngedidik anak itu udah berubah. Kayak dulu, anak-anak cowok kalau misalnya didik tuh, kalau misalnya nakal kayak gimana, kadang-kadang tuh pakai rotan dipecut atau nggak pakai ikat pinggang dipecut. Sekarang apa? PTSD kamu. Banyak reform di mana anak-anak tuh nggak boleh digituin lagi, harus gini. Akhirnya gimana? Lihat di Amerika, gender tuh bukan cuma cowok-cewek doang. Ada I identify as a fox. Kayak, hah? Apaan itu? Kamu tahu meme yang I identify as a fox gak sih? Ya tau lah, banyak seperti itu ya. Enggak, yang mereka sebutnya furries. I'm happy that my dad actually start calling me by my pronoun. I identify as a fox. Terus tiba-tiba ada klip berikutnya, Father, ya terima kasih, kamu udah maksud gue pas aku pas kecil. Kenapa? Aku ngeliat video ini terus dia ngomong, you're welcome son. Kamu tau meme itu gak sih? Ya tau lah. I'm so happy my dad actually called me as a fox, as my current pronoun. Terus aku kayak, Dad, thank you for bashing me when I'm young. Papanya, oh, you're welcome son. Tahu kan? Ya itu dari cultural difference juga lah. Dunia ke depan tuh makin kayak gimana, bakal kayak gimana tuh ke depannya. Itu satu hal yang menarik. Yang Koko sendiri tidak tahu, kita bisa melihat ke depannya kayak gimana. Ya ke depannya yang kita lihat sekarang, kita lihat aja Gen Alpha gitu. Lebih banyak orang yang kita sebut iPad Kid, dimana mereka sangat dimanja. Sekali mereka lepas dari iPad, mereka bisa teriak-teriak. Lihat nggak itu video anak kecil yang di supermarket gitu, nggak bisa diomongin gitu. Kalau misalnya lepas dari HP atau apa, mereka dihukum gitu, nggak boleh pegang HP gitu. Langsung di supermarket, di public gitu, ngerusakin barang, semua dijatuhin, gelas dipecahin gitu. Ya orang tuanya mau ngapain? Kita bukan orang kontra Gen Z loh ya. Gen Z juga kadang-kadang ada benernya. Cuman bukan berarti kayak papa mama nenek kakek kerjain ke kita dulu kayak mukul pakai rotan atau kayak gimana tuh, it's not wrong gitu loh. Soalnya setiap orang tua tuh punya cara mereka sendiri untuk mendidik anak. Menurut aku sih begitu ya. Enggak. Nanti papi nonton video ini, aduh ini mencemarkan nama baik papi. Enggak juga. Cuman ya setiap orang tuh punya caranya mereka sendiri untuk mendidik anak. Bukan berarti semuanya benar, bukan berarti semuanya salah. So, dulu juga pasti ada salah. Ya, dulu juga pasti ada salahnya. Bukan berarti semua benar. Sekarang siapa tuh ada yang lebih benar juga, ada aja. Kita harus bisa mengawinkan itu berdua. Jadi ya tidak terlalu dimanja, cuman tidak terlalu kasar juga gitu loh. Harus ada balance in between lah. Itu masalah culture lah ya. Terus Terus ya hubungannya apa ini sama membuat generasi muda lebih kaya? Kan Koko barusan ngomongin masalah government ya. Jadi kalau misalnya apa sih government itu di manage dengan orang-orang yang culture-nya berbeda, yang di raise dengan orang-orang berbeda, dengan pandangan yang oke, kita mau membenefitkan kita sendiri, soalnya manusia adalah pada dasarnya orang yang egois. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini.
sesuai janji.